Sahabat, jumpa kembali. Nah, di video kali ini saya ingin mengupdate kondisi bibit nila Bangkok yang saya tebar kurang lebih sekarang 10 hari. Jadi apa updateannya? Simak terus video kali ini dan jangan lupa ya teman, dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, inilah kondisi bibit nila Bangkok yang saya berumur 10 hari. Yang ini masih baru ya teman. Kalau teman lihat di video saya yang sebelumnya, yang seperti yang ada di gambar di video ini baru, ini kurang lebih baru 3 hari. Nah, yang ini udah 10 hari, jadi berselang seminggu. Nah, jadi updateannya, kalau teman simak di video saya yang sebelumnya, bahwa saya menebar bibit nila Bangkok ini di saat musim hujan, dan disitulah tantangannya. Kenapa saya bilang itu tantangannya? Karena yang kita ketahui musim hujan itu sedikit riskan bagi kita saat tebar benih, khususnya pada benih yang sangat kecil, karena rawan terjadinya kematian. Dan selain rawan kematian, tentunya pertumbuhan ikan sangat terhambat ya teman. Kenapa saya bilang terhambat? Karena pada saat musim hujan saya memberi pakannya itu hanya sedikit. Jadi yang biasanya 3-5% dari biomasanya, jadi saya hanya memberinya itu kurang lebih 1% saja. Jadi tentunya berpengaruh terhadap besar dari bibit nila Bangkok yang saya pelihara ini. Jadi kalau bisa diperhatikan 10 hari mungkin tidak ada yang berubah sama sekali, hanya sedikit saja pertumbuhannya, karena kan saya tentunya memberi pakannya itu sedikit. Dan kenapa saya memberinya sedikit? Karena kalau teman perhatikan ini, saya tidak menggunakan sistem filtrasi ataupun bioflok. Jadi saya hanya bisa dibilang sistem intensif atau sistem tebar padat, tapi dengan menggunakan mesin aerator ini. Bisa teman perhatikan, aeratornya saya buat sekencang-kencangnya. Tujuannya karena di musim hujan ini cuaca sangat dingin, dan tentunya oksigennya itu pasti akan berkurang. Dan selama pemberian pakan saya tetap memberikan yang namanya pembibisan menggunakan probiotik dan vitamin. Dan untuk air kolamnya saya selalu menaburkan garam ikan atau garam kasar. Sekelilingnya ini kurang lebih ada mungkin 200 gram. Jadi saya tabur saja, saya sebarkan saja. Itu tidak lebih sekitar 5 hari. Jadi terakhir di 5 hari yang lalu saya tebar garamnya, dan hari ini rencananya akan saya tebar garam ikannya. Oh ya, untuk tingkat kematiannya
Di sini saya hanya menemukan 2 ekor saja yang mati dari semenjak tebar benih atau tebar bibit di dalam kolam ini. Jadi bisa dibilang saya menemukan penjual bibit yang bagus, dan tentunya bibitnya juga terbilang berkualitas, tahan terhadap perubahan cuaca, dan juga tahan terhadap penyakit ataupun jamur. Dikarenakan sekarang ini sedang musim hujan, jadi saya sangat bersyukur sekali menemukan penjual yang terpercaya yang menjual bibit ikan nila Bangkok ini dengan tingkat kematiannya itu hanya 2 ekor dari 240 ekor yang saya tebar. Kalau seingat saya itu saya membelinya 4 kilo bibit nila Bangkok ini, dengan 1 kilonya itu berisikan 60 sampai 70 ekor per kilo. Dan kalau kita ambil nilai terendahnya, anggaplah 1 kilonya 60 kasar-kasarnya, jadi ada 240 ekor, kita anggap itu. Dan selain pemberian probiotik dan vitamin ke dalam pakan, dan juga penebaran garam ikan di sekeliling kolam ini, saya juga sering ataupun rutin membuang air yang di dasar kolam ini, karena tentunya sudah pasti kotoran ikannya itu pasti akan mengendap di dasar, karena yang seperti yang saya bilang, saya tidak menganut sistem filtrasi atau sistem RAS dan juga metode bioflok. Jadi saya sering dan juga rutin membuang dasar airnya ini, sehingga kualitas airnya ini tetap terjaga. Coba kita lihat bagaimana respon ikan terhadap pakan. Nah, bisa teman perhatikan, ikannya tetap lahap. Nah, ini karena parameter airnya itu selalu saya jaga dan selalu saya rutin kontrol. Walaupun sekarang ini sedang hujan-hujannya, bisa teman perhatikan di sini masih mendung dan cenderung pasti akan turun hujan kembali. Nah, ini tidak ada cahaya sinar matahari, walaupun sekarang masih jam 9 pagi. Nah, kita akan coba berikan di kolam yang nomor 2 yang baru saja kita tebar di seminggu yang lalu. Nah, ini tebar padatnya sedikit lebih renggang ya teman. Nah, ini dibandingkan yang ini lumayan padat. Ini kalau kita berbicara standar tebar padat, kita anggaplah ini ambil standar metode RAS atau bioflok, yang dimana 1 kubik tebarnya itu 100 ekor. Jadi ini airnya ini, kubikasinya ini atau volume air ini saya setting di 1 kubik. Jadi harusnya standarnya ini diisi dengan 100 ekor, tetapi saya isi dengan 240 ekor. Jadi bisa dibilang ini 2 kali standar, akan tetapi tingkat kematiannya itu hanya 2 ekor saja. Nah, ini ikannya juga tetap sehat. Jadi yang saya khawatirkan nanti saat sudah mendekati konsumsi, yang dipastikan kebutuhan oksigen pasti akan lebih banyak. Dan yang ini saya tebar kurang lebih ada 150 ekor. Jadi terlihat lebih renggang, lebih sedikit ikannya. Nah, ini jadi hanya itulah updateannya di
perkembangan ikan nila Bangkok saya ini di usia 10 hari setelah tebar atau setelah saya pelihara di kolam ini. Sekian dulu informasinya di video kali ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Like bila kalian suka dengan video ini. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.